Bahwa ketika kalah dalam perdebatan, ya pecundang menggunakan fitnah. Terima kasih. Kepribadian ganda satu lagi, tugas polisi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tetapi saya bunuh anak buah saya, kepribadian ganda enggak. Jadi apa yang mereka tuduhkan itu, apa yang mereka lakukan. Yang kepribadian ganda itu adalah Ferdy Sambo. Apa tujuannya untuk melakukan itu menurut Anda? Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati terancam pidana maksimal hukuman mati. Kira-kira mereka mau tidak dihukum mati? Tentu tidak. Jadi target mereka, tujuan hukum mereka adalah bagaimana agar mereka bisa mendapatkan peringanan sanksi atau bahkan lebih baik lagi bebas murni. Nah, agar mereka bisa mencapai target hukum macam itu, mereka harus kembangkan strategi. Cara atau strategi yang mereka pakai adalah atribusi eksternal. Mencoba untuk melimpahkan tanggung jawab ke pihak selain diri mereka. Yosua? Menurut saya Yosua. Bahwa sudah mulai dikupas sisi-sisi kepribadian dan perilaku yang serba negatif dari mendiang Brigadir Yosua, ini menandakan atribusi eksternalnya adalah ke mendiang Yosua. Untuk menunjukkan bahwa orang yang berada pada posisi korban ini sesungguhnya orang yang tidak baik-baik amat. Mereka kan berusaha meyakinkan majelis hakim. Wahai majelis, kalaulah kami ini nanti divonis bersalah, sesungguhnya ada pihak lain yang juga harus disalahkan. Karena aksi pembunuhan berencana yang kami lakukan ini merupakan aksi susulan respon terhadap aksi kejahatan pendahuluan, yaitu kekerasan seksual. Kalaulah kami diharuskan bertanggung jawab secara pidana, ada pihak lain juga harus bertanggung jawab secara pidana. Itu semua mengarahnya kepada siapa? Mendiang Brigadir Yosua. Anda membaca ada langkah itu yang sedang Langkah itu yang tampaknya sedang dibangun. Semua yang dikupas adalah sisi-sisi negatif mendiang Brigadir Yosua. Tidak ada satupun saksi yang menyebut barang satu sifat positif pun terkait Brigadir Yosua. Tetapi di ruang sidang seolah-olah sudah menjadi komoditas untuk mendiskreditkan korban yang namanya mendiang Brigadir Yosua. Itu sebabnya. Jadi Yosua diprofilkan sebagai seorang kriminal, maksud Anda? Dia status hukumnya adalah korban pembunuhan berencana, tapi dipotret dan dikupas kepribadian serta perilakunya layaknya pelaku pidana. Inilah 3 fakta tentang Putri Chandrawati yang sudah terungkap di persidangan yang terakhir mencengangkan. Hingga saat ini sosok Putri Chandrawati sejak pertama kali namanya disebut sebagai korban pelecehan seksual masih menjadi misteri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menjelaskan tentang peristiwa traumatis yang dialami Putri Chandrawati. Hal itu ia nyatakan pada 11 Juli 2022 di Gedung Humas Mabes Polri 3 hari setelah terjadinya aksi penembakan di kediaman Putri Chandrawati. Dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal terhadap kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua, nama Putri Chandrawati kemudian diperiksa sebagai tersangka pada 26 Agustus 2022 atas dugaan keterlibatan langsung dalam tragedi penembakan tersebut. Sejak hadir sebagai terdakwa di persidangan, satu demi satu sisi misterius dari istri Ferdy Sambo ini mulai terkelupas dengan jelas. Berangkat dari pengakuan sejumlah saksi di persidangan, berikut ini deretan fakta tentang Putri Chandrawati yang membuat publik terperanjat. Fakta pertama, Putri Chandrawati membantah kalau dirinya ikut melakukan penembakan kepada Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk Kamarudin, saya bukanlah penembak ketiga karena pada saat kejadian saya sedang berada di kamar untuk istirahat. Bantah Putri kepada kuasa hukum Brigadir J. Hal tersebut ia nyatakan dengan tegas saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam persidangan tanggal 1 November 2022 lalu. Putri melakukan sanggahan tersebut karena kuasa hukum Brigadir J sudah menyebut bahwa Putri Chandrawati ikut melakukan penembakan. Fakta kedua yang diungkap Putri Chandrawati di persidangan adalah bahwa dirinya tidak pernah menunjukkan Brigadir J sebagai ajudan pribadi. Joshua menjadi ajudan saya atas perintah suami saya. Itu karena ajudan sebelumnya yaitu Bribka Riki Rizal akan ke Magelang untuk menemani anaknya sekolah, ujar Putri. Putri juga menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menghubungi Brigadir J saat ajudannya tersebut dalam situasi cuti bekerja. Sementara menurut pernyataan Reza Huta Barat selaku adik kandung Brigadir J, hubungan antara kakaknya dengan Putri Chandrawati terbilang baik dan intens dalam komunikasi. Fakta ketiga yang paling mencengangkan sebagaimana sudah dikutip ayujakarta.com dari halaman Instagram @budikuofficial. Pada 14 November 2022 adalah dari keterangan yang dikorek oleh Majelis Hakim kepada RT Susi diketahui bahwa pada 10 Juli 2022 Putri dan para ajudan masih sempat mengadakan acara makan-makan. Menurut pengakuan ART Susi, acara tersebut dilakukan 2 hari setelah tewasnya Brigadir Joshua akibat tertembus peluru dalam momentum Idul
Adha. Inilah 3 fakta tentang Putri Cenderawati yang sudah terungkap di persidangan yang terakhir mencengangkan. Hingga saat ini sosok Putri Cenderawati sejak pertama kali namanya disebut sebagai korban pelecehan seksual masih menjadi misteri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menjelaskan tentang peristiwa traumatis yang dialami